warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran klinik. Metode pembelajaran klinik yang pertama ada bedside teaching. Bedside teaching adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung di depan pasien. Dengan metode bedside teaching, mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan, melaksanakan kemampuan komunikasi, keterampilan klinik dan profesionalisme, serta menemukan seni pengobatan, mempelajari bagaimana tingkah laku dan pendekatan dokter kepada pasien. Tujuan dari metode bedside teaching yaitu peserta didik mampu menguasai keterampilan prosedural, menumbuhkan sikap profesional, mempelajari perkembangan biologis ataupun fisik, melakukan komunikasi dengan pengamatan langsung. Dalam metode bedside teaching ini terdapat prinsip dasar, yaitu adanya kesiapan fisik maupun psikologis dari pembimbing klinik, peserta didik, dan klien. Yang kedua, jumlah peserta didik dibatasi 5-6 orang. Diskusi di awal dan akhir, demonstrasi di depan klien dilakukan seminimal mungkin. Yang keempat, lanjutkan dengan redemonstrasi. Kelima, kaji permasalahan peserta didik sesegera mungkin terhadap apa yang dilakukan. Selanjutnya, kegiatan yang didemonstrasikan adalah sesuatu yang belum pernah diperoleh sebelumnya atau apabila peserta didik menghadapi kesulitan penerapannya. Dalam pelaksanaan metode bedside teaching ini dapat dilaksanakan namun sulit untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karenanya kita perlu perencanaan yang matang agar berhasil dan efektif. Persiapan sebelum pelaksanaan bedside teaching yaitu tentukan tujuan dari setiap sesi pembelajaran, baca teori sebelum pelaksanaan, ingatkan mahasiswa akan tujuan dari pembelajaran dengan metode bedside teaching ini, seperti mendemonstrasikan pemeriksaan klinik, komunikasi dengan pasien, tingkah laku yang profesional. Selanjutnya persiapan pasien, lihat keadaan umum pasien, jelaskan pada pasien apa yang akan dilakukan, serta melihat lingkungan ataupun keadaan. Pastikan keadaan ruangan nyaman untuk belajar. Selanjutnya, pelaksanaan metode bedside teaching ini yaitu pertama, membuat peraturan dasar. Pastikan setiap orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, mencakup etika. Batasi interupsi jika mungkin. Batasi penggunaan istilah kedokteran saat di depan pasien. Yang kedua, perkenalan. Perkenalkan seluruh anggota tim. Jelaskan maksud dari kunjungan yang dilakukan. Yang ketiga, biarkan pasien menolak dengan sopan. Selanjutnya, anggota keluarga diperkenalkan boleh berada dalam ruangan jika pasien mengizinkan. Jelaskan pada pasien atau keluarga bahwa banyak yang akan didiskusikan, mungkin tidak diterapkan langsung pada pasien. Selanjutnya, undang partisipasi pasien dan keluarga. Posisikan pasien sewajarnya dalam posisi tim di sekitar tempat tidur. Selanjutnya, lakukan anamnesa. Hindari pertanyaan tentang jenis kelamin atau ras. Hindari duduk di atas tempat tidur pasien. Izinkan interupsi oleh pasien dan pelajar untuk menyoroti hal penting atau untuk memperjelas. Jangan mempermalukan dokter yang merawat pasien. Selanjutnya, pada pemeriksaan fisik, minta pelajar untuk memeriksa pasien. Izinkan pasien untuk berpartisipasi, mendengarkan bising, meraba, atau lain-lain. Minta tim untuk mendemonstrasikan teknik yang tepat. Berikan beberapa waktu agar pelajar dapat menilai hasil pemeriksaan yang baru pertama kali ditemukan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Jika mungkin, tetap berada di samping tempat tidur. Ronsen, EKG apabila mungkin dilakukan. Izinkan pasien untuk meninjau ulang dan berpartisipasi. Selanjutnya, lakukan diskusi. Ingatkan pasien bahwa tidak semua yang didiskusikan akan dilaksanakan. Biarkan pasien tahu kapan itu bisa dilaksanakan. Hati-hati memberikan pertanyaan yang tidak dapat dijawab kepada mahasiswa yang merawat pasien. Berikan pertanyaan pertama kali pada tim yang paling junior. Hindari bicara yang tidak perlu. Izinkan pasien untuk bertanya sebelum meninggalkan tempat tidur dan minta pasien untuk menanggapi bedside teaching yang telah dilakukan. Serta jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pasien. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai metode pembelajaran klinik yaitu dengan metode bedside teaching. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.